talafuz namanya ya. Talafuz itu diucapin, tapi hati kita juga niatin juga. Yang namanya niat itu pasti di hati, nggak beneran siapa. Sama orang sholat nih, usolli fardhu zuhri arba rakaatin mustaqbilan qiblati adan lillahi ta'ala, itu bukan niat. Allahu akbar sunnah hukumnya talafuz, tapi Allah hati kita aku niat sholat zuhur ya karena Allah, itu udah cukup, itu niat di hati. Kalau cuma itu sholli fardhu zuhri arba rakaatin itu di luar sholat. Karena awal sholat itu takbir, awal wajib takbir, wa tahtim wajib taslim. Awalnya takbir, akhirnya salat itu sholat. Maka ketika usolli itu belum sholat. Ketika Allah, nah itu baru masuk sholat. Kita juga talafuz, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala, itu kan niat talafuznya, hati kita harus niat. Ya, jadi di situ ada rukun umroh, di antaranya niat dan ihram ya. Udah pakaian ihram, udah bisa semua kan pakaian ihramnya. Kalau bapak-bapak kain ihramnya, yang penting duduk jadi jangan kelihatan. Nah, burung pelatuknya jangan kelihatan. Banyak nongkrong ini, saya itu nyaksiin orang bule lagi, orang bule ditarikin di umroh, di nongkrong itu masuk merah banget. Namanya orang bule. Makanya nggak bener. Ini makanya nggak bener. Ini kemarin dia tarik berapa orang nggak bakalan copot. Pakaiannya juga nggak akan kelihatan gitu loh cara makainya. Nah bapak-bapak, ketika pakai pakaian ihram, inget nih pakaian ihram itu sebelum kita tawaf boleh di sini boleh. Tapi jangan coba-coba panas ini kemari. Ya ingetin. Ibu-ibu ingetin, bapak-bapaknya kalau lagi pakaian ihram jangan sampai panas hidung gini. Jangan tuh, ya tetap di badan saja. Ini. Ketika kita mau tawaf, baru sebelah sini mari sebelah sininya, harus tawaf. Itu yang juga banyak kena dam di situ, dan di Arab namanya. Ketika dia nutupin, kan nggak boleh pakai peci. Ini harus mau parahnya botak kayak mau parahnya gondrong, mana pokoknya begini aja. Ya, lepas semua. Dia mau kiai, bisa pakai haji, nggak boleh begini. Harus sama semua pakaian ihram saja. Dari nggak berjahit, gitu kan. Nah, ketika keluar dari masjid panas, tutupin nggak boleh, jangan sampai. Ya, tuh buat bapak-bapak. Ibu-ibu, ini sekarang banyak penyakit ibu-ibu yang terjadi. Ketika dia berihram, dia lupa nih pakai celananya. Pakai celana yang panjang Bu, yang segini biasa. Tapi di sini pakai kaos kaki yang panjang juga. Ini banyak kalau wudu keluar dari wudu, baik nenek gini ke atas semua mati itu. Iya haram, udah haram itu di situ nanti. Ya. Itu jangan sampai, itu baiknya terjadi seperti itu. Pokoknya yang namanya wanita ini harus tertutup. Apa pakai ihram saja? Enggak sebenarnya mah. Ini banyak apa pakai yang sempit-sempit di rumah. Perempuan di rumah ke daster aja. Begitu ke warung nih, keluar kelihatan orang. Bini siapa itu? Udah haji lagi. Gede banget dah. Jangan jaga tuh. Itu nanti tuh kalau udah pasca haji yang repot jangan sampai. Nah jadi ibu semuanya Bu pakai ihram itu tertutup semua kecuali muka dan telapak tangan sini. Beli apa namanya sarung tangan yang agak panjangan dan maksudnya sini ya. Nah ini banyak juga di sini suka yang kelihatan di sini. Jangan sampai. Kalau ini kita kena damu. Dan dia jadi parat bayar untuk ngasih anak orang makan, ya itu kan ribet juga, mah habis duit pun bayar itu mulu. Nah itu jaga baik-baik tuh dijaga. Terus mau bagaimanapun juga sarung kaki tetap harus pakai, jangan lepas. Kita ke WC mana tetap nanti dibuka di dalam WC.
ketika keluar udah masuk lagi, udah rapi lagi. Itu penyakitnya banyak, apa nggak ngerti manasiknya, belajarnya apa yang ngajarin atau gimana tuh nggak tahu ya. Yang jelas banyak praktiknya gitu. Nah itu jadinya kelihatan, jangan sampai. Itu jaga ketika kita berihram. Apa yang harus dijaga juga? Para roh pasar. Lagi ihram tuh jangan ngomongin orang, gibah, ya, panamimah, bohong sama suami bohong sama istri, megang duit dan kagak, udah habis padahal masih ada. Itu kan dari sini, udah dari sini naik ojek, yang ngomong gitu-gituan, yang penyakit begitu orang perempuan mah. Kata perempuan begini, duit bapak duit saya bukan duit bapak. Isi saya begitu, nggak tahu isi begitu kan enggak? Iya, ya begitu. Kalau udah dicekal sama bini, itu udah bini udah lagi mau minta duit rokok juga bakalan dikasih, cari sendiri udah. Nah itu penyakit, itu bisa menjadi ribut. Gara-gara begitu ribut banyak bu. Di sini katanya ada ayam gitu ya, sakinah, itu solo ribut mulu. Ada dari mulai berangkat sampai pulang ribut mulu suami istri, nggak ketemuan nggak mau gitu. Karena gara-gara duit aja itu. Nah itu jaga benar-benar. Di situ wala jidal, jangan sampai ribut. Jidal itu nggak boleh. Boleh jidal. Jadi wala roh fasak, wala fusuk ya rusak ya. Wala jidal, jangan jidal. Ya, jangan sampai kita ini pakaian kita di sana mentang-mentang ada di dalam maktab kan ya, sama-sama perempuan tuh auratnya ada yang macam-macam aja. Namun orang kota-kotaan kali gimana ilmunya nggak tahu, jadinya udah macam-macam. Ada bapak-bapaknya pakai celana kolor di bulan kelihatan, pakai kaos. Gimana ngajinya? Auratnya itu pusar sama dengkul boleh kelihatan. Masih juga di tanah suci di sana ada di pemondokan maktab ya. Masa ada di hotel mau buka kayak di rumahnya buka celana panjang, kaos apa nggak pakai celana pendek ini. Kolor, dengkul kelihatan, pakai kaos, itu udah gak bener. Walaupun di kamar, kenapa? Aurat tetap harus dijaga, ditutup. Sama-sama laki-laki tetap harus tutup aurat, sama perempuan juga harus tutup auratnya. Gitu, gak boleh. Ini penyakit. Jadi aurat itu perlu dijaga, wajib dijaga, gak boleh ya. Jadi perjalanan haji itu memang unik, tapi banyak masalah, banyak ilmu, banyak segala macam yang kita dapatkan. Tapi harus memang kita lakukan itu. Bukan dari sana hasil di rumah nanti pulangnya nggak dipakai. Ini memang gaji nggak mabrur. Nah hajinya kabur ya. Nggak makbul, mardud. Ya ini jangan sampai haji mardud cuma kenapa? Udah pulang haji nggak doain aja lagi. Udah pulang haji tetap aja pada main ngapain ini namanya haji mardudatun la tuqbalu gitu ya. Tolak nggak terima ya. Fa kullu man bighairi min ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu gitu. Jadi sebuah amal apapun harus ada ilmunya. Nah ilmunya kayak gini kan kadang-kadang jarang dipraktekinnya ya. Kita ngaji mulu siap hari, nggak ada berhentinya perempuan, dan kadang-kadang ngaji juga. Iya dilakukan apa juga. Cuma mending sih masih, karena setiap duduk begini nih, masya Allah pahalanya 60 waktu itu bisa mengalahkan itu. Ibu duduk doang begini, ini sama ngaji kan, pahalanya luar biasa. Ya. Yang penting kita ikhlas betul-betul. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, ketika itu kita jarak, insya Allah selamat dari dam. Nah ini dam yang kifarat itu yang terjadi. Kalau tiap hari kita kena itu ketika sedang ihram, maka kita mengeluarkan duit 20 riyal, besok 20 riyal. Nah kalau sebulan itu berapa? Kalau 20, 600 riyal, ya habis duit kita buat bayar itu terus. Nah kalau nggak dibayar, haji kita rusak. Nah itu jaga itu ya, jangan sampai kita tertimpa dam terus. Kalau dam nusuk itu wajib hukumnya, karena itu memang kewajiban kita, karena hajinya haji tamattu ya. Kalau haji ifrad tidak ya. Haji qiran nggak ada yang ngerjain, tapi tetap bayar dam.
Jadi sekalian yang rahmati Allah, karena judul saya itu langsung kepada materi ini ada jumroh. Dari jumroh ya. Nih sekarang saya paparkan dari awalnya. Mengapa kita terjadi jumroh? Tanggal 8 disebutnya hari Tarwiyah. Banyak orang yang langsung berangkat ke Mina, kita nggak usah pikirinnya begitu. Kita ikut rombongan saja, karena kita nggak tahu daerah lain. Takut nanti orang-orang udah wukuf di Padang Arafah dia masih keder nggak tahu. Maka kita ikut rombongan, tetap ikut komando dari rombongan kita. Nanti tanggal 8 itu dipersiapkan itu semua jam 8 harus kumpul di lobi semua, untuk lobi semua jam 8. Semua apa yang semua mau dibawa tentengan siapin tentengan. Ya karena itu perjalanan kita selama 5 hari ini yang puncaknya haji. Paling berat-beratnya haji di situ puncaknya 5 hari. Pertama tanggal 8 kita diangkut menuju ke Arafah. Itu duduk bangkunya jangan seenaknya mau kita. Tetap bangku di mobil itu isinya 45 orang, tapi yang masuk ke dalam mobil itu 90 orang. Bahkan bisa lebih. Jadi si Arab itu udah penuh duduk semua, udah berdiri semua dari ujung sampai berdiri semua. Sampai pintu sudah ditutup. Pintu susah ditutup, didorong pas dulu, pintunya tutup baru bisa turun lagi ke bawah tuh. Sampai gitunya. Nah, kalau perjalanan jauh enggak jauh sebenarnya. Dengan setengah jam cukup, tapi yang dikhawatirkan macetnya. Bagaimana di situ? Kita mulai keluar, mulai kita keluar. Ini kita semuanya sudah berpakaian ihram. Tanggal 8 nih, tanggal 8 mandi. Setelah itu sholat 2 rakaat. Setelah itu kita pakaian ihram kan, sholat 2 rakaat. Setelah itu keluar di lobi nunggu di lobi itu jangan macam-macam, jangan banyak ngomong yang nggak ada artinya. Udah sholawat atau bertasbih kalimat thayyibah baca daripada ngomong nggak ada artinya. Dan jangan juga berpikir amat sih mobil nunggu datang, nunggu udah belum waktunya terpanggil waktunya mah itu banyak nggak sabar nunggu di situ nggak sabar. Padahal dia sedang berihram. Pala robasa wala busunta wala jidatil haji, larangan itu. Ya, disitulah letaknya ujian kita. Diuji, masuk ke mobil. Kalau kita yang sadar, ayo ibu-ibu masuk duluan, bapak-bapak yang duluan masuk duluan, baru yang muda. Biar yang muda berdiri berdekat dengan sana, yang penting ibu-ibu sama bapak-bapak yang duduk yang tua. Baru begini. Jangan yang muda duluan duduk, jangan begitu. Ini harus dijaga. Nah, jadi itu harus betul-betul dijaga. Di situ jangan sampai ada ribut. Begini apa sih nih? Arab kerjanya gimana sih? Mas mobil ukuran 45 diisiin sampai 90 bahkan sampai 100. Ini gimana ceritanya sih ini? Nggak tahu permasalahannya. Orang itu 3 jutaan manusia, banyak bener-bener. Jadi semua ingin menuju ke Padang Arafah. Nggak ada yang tertinggal. Semua tujuh Padang Arafah. Di Padang Arafah itu maka mobil sisinya taradud sampai antar balik lagi. Jadi tapi tetap aja karena kebanyakan kadang-kadang ada macet juga. Ya, di situ harus sabar. Kadang-kadang saya pernah mobilnya mogok, mana di dalam ada pesan kayak kagak boleh buka pintunya. Kita pakai apa ini? Pakai mobil mati kan, kurangnya pakai apa gitu? Nggak boleh buka. Nah ini masalah. Di situ kalau nggak diingatkan, fala rofasa wala busuka wala jidal terhaji. Nggak boleh ropas, nggak boleh pasik, nggak boleh jidal, ribut dalam mobil. Udah tenang aja, emang udah bagian kita. Ntar juga bisa, alhamdulillah bisa. Walaupun kita belakangan tetap. Nah itu sampai aja kita di maktab kita tuh nyari tempatnya. Di situ digelar seperti ini Bu. Kalau sekarang sudah enak, udah ada tenda beneran gitu ya. Dulu mah cuma tenda bongkar, tenda pasang. Sekarang enggak, permanen sudah. Ada tempatnya, nggak tahu apa udah pakai lantai begini apa masih pasir biasa sekarang. Ya kalau tahun 2018 saya terakhir ini masih belum lantai, nggak di itu masih banyak batu pasir. Dan sebenarnya indahnya itu ada
batu pasir ya, batu pasir ditarik karpet gini, kan tidurnya itu nyenyak. Coba kalau tidurnya enak begini ya, tidur ngokor mulu. Kalau itu kan jadi enak. Mungkin salah satunya itu ada belajar menyuruh, oh inilah nasib orang yang susah. Berarti orang susah ini begini kehidupannya, kita juga rasanya kaya, dia rasanya kayak orang susah. Maka sama semua, bajunya sama, putih semua, nggak ada jahitannya. Ibu-ibu pakainya sama, nggak ada mewah-mewahan. Jangan